Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang kita rasakan. Kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita bisa menghirup napas hidup pun itu semua kebaikan Tuhan. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan melalui perbuatan dan doa kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita bernyanyi kepada Tuhan. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, yang setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matija, Sema anaknya Uriah, Hilkiah dan Maaseiah. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkiah, Hasum, Hasbadana, Zakaria dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseiah, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan pelaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kau bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kau bersusah hati.
Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka dapat tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, daun pohon norma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah sukacita di dalam Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, Nehemia pasal 8 ini berfokus pada pentingnya firman Tuhan, pertobatan yang tulus, dan sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan membawa sukacita, dan firman Tuhan membawa pertobatan yang tulus. Saat pembacaan Taurat yang dibacakan oleh Ezra, bangsa Israel menangis karena menyadari kesalahan masa lalu. Namun mereka diperingatkan untuk tidak berduka cita, karena hari itu adalah kudus bagi Tuhan. Mereka diajak untuk bersuka cita karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dan menjalaninya dengan penuh semangat, karena sukacita inilah yang menjadi sumber kekuatan. Kenapa mereka menangis waktu pembacaan Taurat itu? Ya, firman Tuhan itu. Kenapa? Karena mereka menyadari kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu yang mendukakan hati Tuhan. Dari kisah ini, dari Nehemia pasal 8 ini, kita belajar bahwa kerinduan akan firman Tuhan harus terus kita rasakan. Bagian ini menekankan pentingnya mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Bangsa Israel dengan sungguh-sungguh berkumpul untuk mendengar Ezra membacakan Taurat, dan tidak ada seorang pun yang pergi. Mereka sungguh-sungguh mendengarkan Taurat Tuhan. Mereka ada kerinduan akan firman Tuhan, kehausan kerinduannya, dan juga tanggapan atas firman Tuhan yang dibacakan itu. Tangisan bangsa Israel adalah ekspresi kesadaran akan dosa mereka dan pengakuan atas kebesaran kasih Tuhan yang telah membawa mereka kembali dari pembuangan. Ini menunjukkan penyesalan yang tulus dari hati mereka. Inilah tanggapan mereka atas firman Tuhan atau Taurat yang dibacakan di hadapan mereka. Dan waktu itu pun dibacakan pertobatan, mereka merasakan pertobatan yang luar biasa, dan pertobatan itu adalah pertobatan yang benar. Nehemia, Ezra, dan orang lain mengingatkan bahwa tangisan saya tidak cukup. Mereka perlu bertobat dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dengan semangat baru untuk hidup kudus. Jangan lagi mereka mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Terkadang kita juga begitu. Terus kita mengulangi kesalahan, terus mengulangi. Ya, dan kita diingatkan seperti bangsa Israel diingatkan melalui Taurat bahwa mereka tidak lagi mengulangi kesalahan mereka, kesalahan nenek moyang mereka di masa lalu. Dan sukacita karena Tuhan, bukan sukacita karena yang lain. Sukacita yang sebenarnya berasal dari Tuhan dan merupakan sumber kekuatan. Peristiwa ini beralih dari kesedihan menjadi perayaan,
di mana umat berlutut sujud menyembah dan bersuka cita karena Tuhan telah mengizinkan mereka kembali dan merayakan hari raya Pondok Daun. Mereka diizinkan Tuhan kembali dari pembuangan dan membangun tembok Yerusalem, ya. Dan juga pada waktu mereka berkumpul, penjelasan firman Tuhan mereka peroleh. Ezra dan orang Lewi membacakan Taurat dengan jelas dan memberikan keterangan agar semua orang dapat mengerti maknanya. Artinya sebuah model yang bisa diteladani dalam pelayanan firman saat ini. Dan kenapa mereka diberikan penjelasan? Supaya mereka mengerti apa maksud dan tujuan Taurat atau firman Tuhan itu dibacakan kepada mereka. Ingat sedang jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita hari ini kita diingatkan bahwa sukacita di dalam Tuhan perlu ya, karena firman Tuhan membawa sukacita yang besar untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar dan merenungkan bagaimana sukacita di dalam Tuhan adalah sungguh luar biasa. Seperti bangsa Israel, mereka sangat terharu, mereka bisa pulang ke negeri mereka dan membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka menangis ya Tuhan, mereka bersuka cita dalam keterharuan mereka waktu firman Tuhan dibacakan. Kami pun mau seperti itu ya Tuhan. Kami mau sukacita kami penuh di dalam Tuhan, dan kami mau dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hatiku